Jadi kemarin tanggal 7 April 2025 gue sekeluarga berempat pergi ke Labuan Bajo buat liburan singkat abis lebaran. Karena kita cuma niat 4 harian di sana, kita mutusin buat pakai parkir inap Suwarna aja yang ada di Soekarno-Hatta daripada naik Grab atau taksi dari rumah. Waktu itu flight kita jam 8.20 pagi dan boardingnya jam 7.40. Jujur kita datangnya itu nggak mepet tapi juga nggak yang luang-luang banget. Intinya pas karena tiba-tiba udah mau boarding aja dan masuk pesawat. And here we are, Soekarno-Hatta di pagi hari. Penerbangan pagi itu cerah banget, alhamdulillah nggak delay, malah lebih cepat beberapa menit. Dan waktu penerbangan dari CGK ke LBJ alias Komodo Airport Labuan Bajo itu sekitar 2,5 jam. Dan ini ada Gunung Rinjani, walaupun berawan tapi so happy. And welcome to Komodo Airport Labuan Bajo. Kita sampai sekitar jam 11.45 WITA waktu di Labuan Bajo dan kita di sini udah happy banget, super happy. Kita langsung dijemput sama jemputan kita dari sailing tripnya. Sebenarnya untuk airport transfernya ini kita nambah additional lagi karena harusnya kita tuh sampai H-1, tapi karena kita sampainya di hari H, jadi kita nambah transport dan juga kelewatan satu spot karena sebenarnya buat kita udah sailing dari beberapa jam yang lalu. But it's really fine karena abis itu kita langsung makan, makanannya enak banget dan langsung ke Strawberry Rock. We did a little trekking there. Sebenarnya kayak gak terlalu trekking amat, tapi jujur agak licin dan gue nggak pakai sepatu di situ, pakai sandal wedges gitu. Tapi masih bisa banget. Selanjutnya kita diantar lagi buat balik ke boat untuk siap-siap snorkeling. By the way, it was my first time snorkeling. Untuk keluarga gue sebenarnya mereka udah pernah snorkeling sebelumnya beberapa kali, tapi gue ini pertama kali dan langsung kecanduan karena cantik banget. Especially di spot yang ini tuh cantik banget walaupun gak terlalu banyak dokumentasinya. Selanjutnya kita ke boat lagi buat snacking sore. Ada jus alpukat sama french fries. Abis itu buat kita berlabuh sebentar buat menuju ke Kalong Island. Jadi di pulau ini tuh kita bisa bersandar kapalnya dan ngeliatin Kalong di sore hari. Tapi jujur gue gak terlalu fokus ke Kalong karena view-nya cantik banget. Lihat kapal-kapal ini, oh my god. Lanjut kita makan malam, kapalnya sambil jalan juga. Makanannya enak banget guys, 10 out of 10. Oke, nggak ada footage di pagi hari karena masih setengah sadar pas trekking. Tapi intinya ini kita udah sampai di pos 3 Padar Island. Hi guys, now we're at Padar Island, looking for taking a picture. Awas kak. Padar Island sebenarnya udah jadi impian gue sejak dulu banget karena lihat betapa cantiknya. Ini bener-bener kayak lagi di surga. Bahkan kalau ada yang bilang ini kayak lukisan, sumpah lukisan aja nggak ada yang secantik ini. Hai guys, lagi di mana kalian guys? Labuan Bajo. Ngapain di sini guys? Jalan-jalan. Okay, anyway, thanks Bapak Ibu atas this magical trip. Oh my god. Terus sekitar jam 8 kita turun buat lanjut ke destinasi selanjutnya. Di sini gue sempat foto-foto dan video-video sama Om Arman. Entah katanya mau ada project, gue nggak tahu sampai sekarang project apa maksudnya. Intinya gue disuruh foto-foto video-video kayak gitu. But thank you for this beautiful footage. Ya terus ini gue juga nggak tahu tiba-tiba disuruh memfoto rusa. Katanya gue akan difoto sedang memfoto rusa, tapi saya tidak tahu karena ini jadinya video bukan foto. Tapi cantik banget, oh my god. Ini sedep banget say. Lihat betapa hijau, betapa cantiknya bukit-bukit ini. Dan kayak impian gue sekarang cuma satu, gue mau balik lagi ke Labuan Bajo pas brown season. Oke, terus kita sampailah di Pink Beach. BTW di video ini gak terlalu pink, tapi aslinya ini pink. Gue gak bohong, ini gak gimmick. Tapi karena itu panas banget, gue gak terlalu mood foto-foto dan video-video. Dan ini tiba-tiba kita sudah sampai di Pulau Komodo ya. Kumpulannya ada warga setempat di sini. Setelah di briefing, kita mulai hunting komodo dan jujur gue kaget komodo tuh gede banget ya.
nggak segede itu, tapi jelas lebih gede dari gue, jadi gue takut. Ini BTW view-nya juga cantik banget, bukit, terus lo ngeliat ke sana laut, ya ampun. Nah itu dia komodo, kemarin kita ketemu banyak komodo, happy banget karena katanya bisa aja udah hunting ke sana ke sini tapi komodonya nggak mau muncul, tapi alhamdulillah kemarin komodonya banyak dan montok-montok. Karena udah ketemu banyak komodo, jadi tripnya nggak terlalu lama dan kita mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Cakep banget gak sih? Atau gue doang sih yang ngerasa? Gue gak tahu ya, tapi tingginya cantik banget. Gue pengen banget mindahin ini ke Bekasi. Nah terus sorenya kita berenang bertemu manta. Jujur ini manta gede banget dan gue takut, tapi rasanya tuh kayak gak bisa gue jelasin. Abis itu kita snorkeling lagi di dekat Manta Point. Jujur ini spot tercantik, tapi bukan yang sebelah sini, yang sebelah sanaan itu nggak ada footage-nya. Bener-bener you name it lah, ada semua di situ, warna-warni, cantik banget. Terus setelah dari Manta Point kita langsung lanjut ke Taka Makassar, kayak pasir timbul gitu, ngambil video berenang sama hiu-hiu kecil. Abis itu gue balik duluan, niatnya mau mandi duluan ya, tapi ternyata lagi pada lompat dan gue dipaksa lompat. Gue gak expect gue berani lompat ke lautan yang sangat biru dan tidak kelihatan dasarnya itu. Oh my god, ternyata seru banget. Lanjut kita makan lagi, makan enak. Di sini gue sangat semangat untuk makan karena makanannya enak dan sangat bervariasi. Karena ini malam terakhir kita karaokean bareng-bareng. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Nah terus kini kita lagi dinyanyiin Mau Mere sama Cap Agus. Thank you so much Cap. Dan setelah itu kita apa? Kita party. Habis itu kita tepar karena jujur sehari itu capek banget tripnya. Dan besok paginya tiba-tiba kita sudah trekking lagi di Keller Island. Di sini sepatu gue jebol, sepatu yang sudah menemani gue dari SMP. Akhirnya dia menyerah dan gue mau gak mau harus trekking lagi pakai wedges. Dan itu licin sekali. Akhirnya gimana? Akhirnya gue nyeker nyampe atas. Dan yang lebih anehnya lagi adalah gue pakai gamis. Itu aneh banget. Setelah beribu rintangan, akhirnya kita sampai juga di puncak dari Keller Island. Di sini kita bisa ngeliat pemandangan Labuan Bajo yang sebenarnya udah lebih dekat ke kotanya, karena ini udah bentar lagi dari pelabuhan. Cuacanya berawan jadi nggak terlalu jernih kelihatannya. Dan abis itu kita langsung snorkeling lagi bareng hiu-hiu kecil. Tapi footage ini nggak kelihatan hiunya, jadi gue takut disangka gimmick, tapi beneran ada hiu di sini. Terus ini lagi didokumentasiin bareng sama Kak Apen. BTW ini pakai GoPro temen trip, bukan GoPro dokumentasi trip. Dan dikirimnya bukan pakai Google Drive, jadi kelihatannya kayak zaman purbakala ya. Jadi ya sudah, tapi tetap nggak mengurangi cantiknya lautan Labuan Bajo. Kemudian lagi dan lagi saya dipaksa oleh Om Unge untuk lompat ke lautan biru yang sangat saya takuti itu pada awalnya. Tapi sekarang udah gak takut guys. Sebenarnya gue udah record drone lompat dari perahu kemarin. Tapi si Om satu ini bilang kemarin katanya mendung. Jadi ayo lompat lagi, kalau bisa gak pakai pelampung. Waduh, gak dulu deh. Oke, di sini vibes-nya udah sangat sedih, sudah sangat galau. Karena sebentar lagi akan sampai di pelabuhan. Tapi sebelum itu... ya, bukan ibu saya namanya kalau tidak gimmick ya. Ini tiba-tiba mengemudi kapal. Ya, dari situ. Terus ya. Siap pegangan. Ayo, siap. Pegangan ya, Ini sebenarnya gue makan sambil bengong karena gue udah sedih banget. Tapi untungnya cumi hitam balakutak dor itu menyelamatkan saya karena itu enak banget. Tidak terasa selama 3 hari 2 malam kita udah trip bersama, makan bareng, tidurnya tapi nggak sama-sama ya. Nangis bareng. Saya stay di sini ya, dadah. Ya tuh, gue ditinggalin sama ibu bapak adik gue, katanya Kak Marsha stay di sini ya. Siap. 3 bulan pun gue jabanin. Ya tapi itu hanya khayalan saya. Nantilah kapan-kapan saya beli kapal ya.
Jujur di sini kayak udah nggak ada gairah hidup karena sedih banget. Mau berenang saya kayak guansik balik ke kapal, tapi ya udah, ini dianterin buat ke hotel masing-masing. Dan bye bye Zendaya. BTW nama kapal kita Zendaya ya. Dan itu benar-benar pengalaman terbaik dalam hidup gue. Pasti bakal gue ulang lagi. Nah terus sorenya kita jalan-jalan buat nyari oleh-oleh. Dan di sini kocak banget. Tiba-tiba ibu gue ketakutan banget sama ulet gagak. Dan akhirnya kita naik ojek ke tempat oleh-oleh yang kayak cuma 15 detik jir. Nah terus itu mau pulang naik gojek, naik grab maksudnya. Padahal deket banget ke hotel. Dan akhirnya kayak ya udah sana ibu naik grab saja, kita mau jalan-jalan lagi, mau beli makan, beli snack, beli minum buat di hotel biar tidak gabut-gabut amat. Labuan Bajo. Setelah berbelanja, kita balik ke hotel jalan kaki karena kita tidak takut dengan ulat. Lihat deh, sumpah itu sunset yang nyelip-nyelip kayak cantik banget warna ungu gitu, tapi sayang sekali gue gak ke pantai. Nah terus ini view pagi dari hotel, dan hotel ini deket banget ke bandara, bisa jalan, tetapi ya karena ada ulat gagak itu, kita kemana-mana naik mobil jadinya. Bangun, sarapan, udah jam 8. Setelah anak satu itu melek, akhirnya kita bisa sarapan. Dan ini gongnya. No left. Tapi aman banget ya karena kita sudah terlatih dari hari-hari sebelumnya. Nah terus ini tiba-tiba sudah mau diantar lagi ke airport, tapi lagi dan lagi kita mampir lagi ke tempat oleh-oleh buat belanja beberapa yang belum dibeli. Ya, gimmick dulu jangan lupa. Oke. BTW ini nama tempat belanjanya Exotic Komodo. Kalau kemarin sore kita ke Kado Bajo tapi nggak ada videonya. Nah terus ini tiba-tiba kita sudah check in lagi di bandara. Itu sekitar jam berapa ya? Check in tuh jam lupa. Intinya kita boarding jam 15.40-an dan take off sekitar 16.20. Ini langkah kaki gue udah berat banget, gak bohong jujur. Dan cuacanya gloomy abis, kayak menahan kepergian gue. Tapi ya mau gak mau, sudah dibeli tiketnya, kita harus pulang. Karena adik gue juga udah bolos 4 hari atau 3 hari, gak tau lah. Dan gue super senang banget karena kemarin gue dapet seat yang jackpot, alias pas berangkat dapet window kanan, pas pulang dapet window kiri. Itu best seat kalau ke Labuan Bajo. Terus ini gabut 2,5 jam perjalanan karena gue duduk sendiri gak bareng keluarga gue. Sebelah gue kosong juga, jadi lebih bebas berekspresi. Dan ini cantik sekali sore-sore walaupun belum dapet sunset. Oke, ini udah mulai tidak ada footage karena tiba-tiba sudah menunggu shuttle dari Suwarna buat dijemput lagi ke parkiran. Pulang dengan muka dan tangan gosong, beribu memori, 20 GB dokumentasi. Kita puas sekali di Labuan Bajo. 1.000.000% gue akan nabung buat balik lagi.